Aku pikir menikah itu adalah awal dari kehidupan bahagia yang selalu aku impikan. Aku dan suamiku, Ardi, kami saling mencintai. Dan aku yakin kami bisa membangun keluarga kecil kami sendiri. Tapi ternyata aku salah besar. Masalah pertama muncul bahkan sebelum kami resmi menikah. Ibu mertuaku sejak awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena latar belakang keluargaku yang sederhana, atau mungkin karena aku dianggap nggak sepadan untuk anak laki-laki kesayangannya. Waktu itu, menjelang pernikahan, beliau tiba-tiba datang ke rumah orang tuaku. Tanpa basa-basi, dia langsung bilang kalau semua biaya pernikahan harus ditanggung oleh keluargaku. Katanya, itu sudah jadi adat di keluarga mereka. Aku dan orang tuaku kaget. Tentu saja, kami bukan keluarga kaya, tapi demi kebahagiaan anak, orang tuaku setuju. Mereka bahkan sampai menjual sebidang tanah warisan hanya untuk menutupi biaya resepsi yang serba mewah, sesuai keinginan ibu mertuaku. Aku merasa bersalah sekali, tapi Ardi meyakinkanku, sabar ya sayang, nanti setelah menikah, kita akan hidup mandiri. Mama nggak akan bisa ikut campur lagi. Aku percaya padanya. Aku pikir pengorbanan ini akan sepadan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah yang dibelikan oleh orang tuaku, hasil dari sisa penjualan tanah. Awalnya semua terasa indah, tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Belum genap sebulan, ibu mertuaku tiba-tiba muncul di depan pintu rumah kami, membawa 2 koper besar. Tanpa bertanya, tanpa diskusi, beliau langsung mengumumkan, mulai hari ini, Mama tinggal di sini ya. Rumah ini kan besar. Sayang kalau cuma kalian berdua. Lagi pula, Mama kesepian di rumah. Duniaku seakan runtuh. Rumah yang seharusnya menjadi istana kecil kami, kini terasa seperti medan perang. Sejak hari itu, privasiku hilang. Ibu mertuaku seolah menjadi ratu di rumahku sendiri. Pagi-pagi sekali, beliau sudah mengetuk pintu kamar kami dengan keras, menyuruhku segera bangun dan memasak sarapan. Padahal, aku dan Ardi punya ritme kami sendiri. Kami biasa bangun lebih siang, karena Ardi sering kerja lembur sampai malam. Masakannya pun harus sesuai seleranya. Kalau aku masak makanan kesukaan Ardi, beliau akan berkomentar, "Makanan apa ini? Nggak ada gizinya. Anakku jadi kurus sejak menikah sama kamu." Tapi kalau aku masak sesuai seleranya, beliau akan bilang, "Nah, begini kan enak. Kamu itu harus belajar masak yang benar. Jangan cuma bisa dandan saja." Serba salah. Setiap apa yang aku lakukan, selalu ada celah untuk dikritik. Pernah suatu hari, aku sedang tidak enak badan. Aku demam dan hanya bisa berbaring di kamar. Aku pikir beliau akan mengerti. Tapi nyatanya, beliau malah masuk ke kamar tanpa mengetuk, lalu mengomel panjang lebar. "Jadi perempuan, kok manja sekali? Sakit sedikit saja, sudah tiduran. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, boro-boro bisa istirahat." Suami pulang kerja itu harus disambut dengan senyum dan rumah yang bersih, bukan malah disambut istri yang sakit sakatan. Air mataku langsung menetes. Di mana Ardi? Kenapa dia tidak membelaku? Setiap kali aku mencoba bicara dengan Ardi, jawabannya selalu sama. "Sabar ya sayang, Mama kan sudah tua." Mengalah saja ya. Aku merasa sendirian. Ardi yang dulu berjanji akan melindungiku, kini seolah tak berdaya di hadapan ibunya. Dia lebih memilih menjadi anak yang berbakti daripada suami yang melindungi istrinya. Puncaknya adalah ketika aku menyadari bahwa ibu mertuaku diam-diam memeriksa semua barang-barang pribadiku, laci, lemari, bahkan tas tanganku. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor dan mendapatinya sedang mengobrak-abrik laci pakaian dalamku. Aku kaget dan langsung menegurnya, "Ma, sedang apa?" Beliau tampak kaget, tapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi marah. "Lancang kamu ya, saya ini ibunya Ardi. Saya berhak tahu semua tentang menantu saya."
Jangan-jangan kamu menyimpan sesuatu yang tidak baik di sini. Aku sudah tidak tahan lagi. Malam itu, aku bicara serius dengan Ardi. Aku ceritakan semua kelakuan ibunya, termasuk kejadian sore itu. Aku menangis, memohon padanya untuk mengambil sikap. Ardi, aku ini istrimu. Tolong, hargai aku sedikit saja. Aku sudah gak kuat lagi kalau harus seperti ini terus. Ardi hanya diam, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Lalu dia berkata, "Kamu terlalu berlebihan. Mama cuma khawatir. Kenapa kamu gak bisa mencoba mengerti beliau sedikit saja?" Jawaban itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Dia sama sekali tidak membelaku. Dia malah menyalahkanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar tamu. Aku menangis semalaman, memikirkan nasib rumah tanggaku. Keesokan harinya, suasana rumah menjadi sangat dingin. Ibu mertuaku sengaja menyindirku di depan Ardi saat sarapan. "Lihat, Ardi, istrimu sekarang sudah berani melawan orang tua. Kamu harus bisa mendidik istri, jangan terlalu dimanja." Ardi hanya diam, menunduk, sibuk dengan makanannya. Hancur hatiku melihatnya. Aku mencoba bertahan demi cinta kami, demi janji suci yang pernah kami ucapkan. Tapi campur tangan ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Dia mulai mengatur keuangan kami. Gaji Ardi setiap bulan harus diserahkan dulu kepadanya. Katanya, biar dia yang mengatur pengeluaran rumah tangga karena aku dianggap boros dan tidak bisa mengelola uang. Ardi lagi-lagi menurut. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tidak punya hak suara sama sekali. Masalah semakin rumit ketika beliau mulai menjodoh-jodohkan Ardi dengan anak temannya. Seorang gadis yang menurutnya jauh lebih baik, lebih sopan, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia melakukannya secara torang-torenggen di depanku. Andai saja dulu Ardi menikah dengan dia, pasti hidupnya lebih bahagia, katanya sambil menunjukkan foto gadis itu pada Ardi. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan amarah dan sakit hati yang membuncah di dada. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan. Ardi semakin jauh. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya. Obrolan kami hanya seputar hal-hal sepele. Tidak ada lagi kehangatan dan kemesraan seperti dulu. Rumah kami yang dulu penuh tawa, kini sunyi dan dingin. Suatu malam, aku menemukan sebuah surat di bawah bantal Ardi. Itu bukan surat cinta untukku. Surat itu dari gadis yang sering dibicarakan ibu mertuaku. Isinya tentang pertemuan mereka yang diatur oleh ibu mertuaku. Mereka ternyata sudah beberapa kali bertemu di belakangku. Kakiku lemas, pandanganku kabur. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kubaca. Ardi, suamiku, telah mengkhianatiku. Dan dalang di balik semua ini adalah ibu mertuaku sendiri. Aku menunggunya pulang dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ketika dia masuk kamar, aku langsung melemparkan surat itu ke wajahnya. "Apa ini, Ardi? Jelaskan padaku." Aku berteriak. Suaraku bergetar menahan tangis dan amarah. Ardi tampak pucat. Dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, ibu mertuaku masuk ke kamar. "Ada apa ribut-ribut?" "Oh, kamu sudah tahu rupanya. Baguslah. Jadi kamu sadar diri dan tahu posisi kamu di mana." Kata-katanya begitu tajam, begitu dingin. "Jadi ini semua rencana Mama?" Tanyaku dengan suara lirih. "Tentu saja. Ardi pantas mendapatkan yang lebih baik darimu. Seharusnya dari awal dia tidak pernah menikahimu." Aku menatap Ardi, mencari sedikit saja pembelaan darinya. Tapi yang kulihat hanya wajah penuh penyesalan dan ketakutan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Di saat itu, aku tahu rumah tanggaku sudah benar-benar berada di ujung tanduk. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi bukan karena Ardi, suamiku, tapi karena ibunya, mertuaku sendiri. Setelah semua drama surat cinta itu terbongkar, yang ternyata hanyalah rekayasa beliau untuk memisahkan kami,
Aku berdiri di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupku. Bertahan atau pergi. Setiap sudut rumah ini terasa seperti saksi bisu, mengingatkanku pada tawa dan juga air mata. Ardi memohon padaku. Matanya penuh penyesalan. Sayang, aku mohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah, karena gak langsung cerita soal tekanan dari ibu. Aku terlalu takut kehilangan kamu. Tapi malah dengan cara ini, aku hampir kehilanganmu. Dia menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan lenyap jika dia melepaskannya. Kita bisa lewati ini bersama. Aku janji, aku akan bicara pada ibu. Aku akan membuat batasan yang jelas. Kita akan mulai lembaran baru. Hanya kita berdua. Kata-katanya terdengar tulus, tapi luka di hatiku terlalu dalam. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Bukan pada Ardi, tapi pada lingkungan ini. Pada keluarga yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, tapi malah menjadi sumber badai terbesarku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Ardi yang terlelap. Wajah yang dulu selalu memberiku ketenangan, kini terasa asing. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta saja cukup untuk menyembuhkan luka pengkhianatan dari orang yang seharusnya kupanggil ibu? Keesokan paginya, aku membuat keputusan. Aku butuh ruang, aku butuh waktu untuk bernapas, untuk menjernihkan pikiranku jauh dari semua ini. Dengan berat hati, aku mengemasi tasku, bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk sementara. Ardi, kataku pelan, saat dia terbangun dan melihatku sudah siap. Aku butuh waktu sendiri. Aku akan tinggal di tempat temanku untuk beberapa waktu. Wajahnya pias. Kamu ninggalin aku? Suaranya bergetar. Aku nggak ninggalin kamu. Jawabku, aku sedang mencoba menyelamatkan kita. Aku butuh ruang untuk memaafkan. Bukan hanya kamu, tapi juga ibumu. Dan yang paling penting, aku butuh menemukan diriku lagi. Kalau aku tetap di sini, rasa sakit ini akan terus membunuhku perlahan, dan akhirnya membunuh cinta kita juga. Ardi terdiam, tapi dia mengangguk pelan. Dia mengerti. Mungkin ini satu-satunya cara. Dia mengantarku sampai ke depan pintu. Tatapannya menyiratkan sejuta kata yang tak terucap. Saat mobilku menjauh, aku melihatnya dari kaca spion, berdiri mematung. Air mataku akhirnya tumpah. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Tinggal di apartemen sahabatku, Rina memberiku perspektif baru. Kamu tahu, kata Rina suatu malam sambil menyodorkan secangkir teh hangat, kadang mundur selangkah itu bukan berarti kalah. Itu artinya kamu cukup pintar untuk mengambil ankangkang sebelum melompat lebih tinggi. Kata-katanya menenangkanku. Di sini, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku kembali menekuni hobiku, melukis yang sudah lama kutinggalkan. Setiap goresan kuas di kanvas seolah menjadi caraku meluapkan emosi yang terpendam. Warna-warna cerah mulai menggantikan warna kelabu dalam lukisanku, dan juga dalam hatiku. Setiap hari, Ardi selalu mengirimiku pesan. Bukan pesan yang memaksa atau menuntut, tapi pesan-pesan kecil yang menunjukkan perhatiannya. Sudah makan siang? Jangan lupa minum vitamin ya. Atau sekadar mengirim foto kucing lucu yang ia temui di jalan. Dia memberiku ruang yang kubutuhkan, tapi tetap memastikan aku tahu bahwa dia ada di sana, menungguku. Suatu hari, dia menelepon. Sayang, aku sudah bicara serius dengan ibu, katanya. Suaranya terdengar lebih tegas, lebih mantap. Aku bilang padanya, kamu adalah istriku, prioritas utamaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk beliau, mengganggu rumah tangga kita lagi, ibu. Beliau menangis, beliau minta maaf. Aku terdiam, mencerna setiap kata-katanya. Aku tahu permintaan maaf gak akan langsung menghapus rasa sakitmu, lanjut Ardi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah mengambil langkah nyata. Aku gak akan lagi diam dan membiarkanmu terluka. Aku sedang mencari kontrakan kecil untuk kita. Tempat yang hanya menjadi milik kita. Tempat di mana kita bisa membangun kembali semuanya dari awal
tanpa campur tangan siapapun. Rencana itu, sebuah rumah baru, hanya untuk kami berdua. Itu adalah secercah harapan yang selama ini kutunggu. Sebuah bukti bahwa Ardi benar-benar serius ingin memperbaiki semuanya. Itu bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah tindakan nyata. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk bertemu dengannya. Bukan untuk kembali ke rumah mertuaku, tapi untuk melihat kontrakan yang dia ceritakan. Tempatnya kecil, sederhana, tapi terasa hangat. Saat kami berdiri di ruang tamu yang masih kosong, Ardi menatapku. Aku tahu, ini gak seberapa dibanding rumah yang dulu, katanya. Tapi di sini, aku janji, hanya akan ada tawa dan kebahagiaan kita. Gak akan ada lagi air mata karena orang lain. Kita mulai dari nol lagi ya sayang. Aku memandangi sekeliling ruangan kosong itu. Aku tidak melihat kekosongan, tapi aku melihat sebuah kanvas putih. Kanvas baru, tempat kami bisa melukis masa depan kami sendiri. Dengan warna-warna yang kami pilih berdua. Perlahan, sebuah senyuman terukir di bibirku. Aku mengangguk. Ya, Ardi, kita mulai dari sini. Perjalanan kami masih panjang. Luka mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi kami memilih untuk saling menyembuhkan bersama. Karena terkadang, cinta sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit kembali, bergandengan tangan, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kelanjutan kisah kami di rumah baru ini? Apakah mertuaku akan benar-benar berubah dan membiarkan kami bahagia? Aku sendiri belum tahu jawabannya. Tapi yang aku tahu, selama aku punya Ardi di sisiku yang berjuang bersamaku, aku siap menghadapi apapun. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku sampai di sini. Menurut kalian, apakah keputusanku untuk kembali dan memulai dari awal ini sudah tepat? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.